Kedengeran nggak nih? Terdengar, Ibu. Kedengeran. Oke, di 3 titik itu apa materinya ya? Saya nggak bisa buka buku ini, bukunya buku yang lain nih. Kemarin itu kalau nggak salah teorema limit ya, yang 3.2. Iya, Ibu. Teorema limit. Limit barisan kan ya? Benar. Limit barisan. Ekor barisan udah. Teorema limit. Bentar. Oke, di yang berikutnya di 3.3 itu nggak salah berkaitan dengan teorema Bolzano-Weierstrass, kemudian ada barisan Cauchy, betul? Oke, mungkin yang di sini di bagian ini silakan dicatat, ada beberapa hal yang perlu kalian diskusikan. Yang pertama adalah yang pertama Anda cari contoh barisan yang pertama, barisan monoton tapi tidak konvergen. Yang kedua, barisan terbatas tetapi tidak konvergen. Kemudian di teorema konvergenan itu ada yang disebut dengan teorema Bolzano-Weierstrass ya. Di sini dikatakan bahwa barisan bilangan real yang terbatas itu mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, di bukti subbarisan yang konvergen di situ itu kan menggunakan interval bersarang ya, interval bersarang. Nah, sekarang berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, tolong cari barisan yang berada pada interval min 1,1 yang konvergen dengan menggunakan prosedur pembuktian yang ada pada Bolzano-Weierstrass. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat, Ibu, maaf. Tadi ya, di interval berapa, Ibu? interval min 1 sampai 1. Baik, Ibu. Carilah barisan pada interval min 1 sampai 1 yang konvergen. Nah, untuk membangun barisannya, silakan gunakan prosedur yang ada pada pembuktian teorema Bolzano-Weierstrass. Ya. Yang keempat, di sini di kriteria konvergensi barisan,
konvergen dengan Cauchy itu adalah dua pernyataan yang ekuivalen. Ya, artinya barisan Cauchy maka konvergen dan barisan konvergen maka Cauchy, gitu ya. Nah, berdasarkan konvergensi teorema ini, kita tahu bahwa barisan 1 plus 1/2 n pangkat n itu adalah barisan yang gampang aja deh. Barisan dari 1/n², itu konvergen. Ya. 1/n² kan barisan konvergen. Silakan buktikan bahwa barisan itu adalah barisan Cauchy. Udah, itu aja 4 ya. Silakan didiskusikan. Nanti saya minta Anda untuk mempresentasikan mungkin sekitar jam 11-an ya. Silakan dicoba dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kan ini nggak ngaruh. Kan habis itu tinggal lihat hasilnya kan. Iya. Takutnya masalah ngerjain ini kalau ini ditutup aja Pak. Kalau nggak selesai ya masa selesai. Gimana caranya? Tutup aja aplikasinya. Iya. Kontrol CB. Kontrol C B. Nah. Sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oh, baik, soalnya sudah membuktikan bahwa barisan 1/n² adalah barisan Cauchy. Dari definisi 351, saya menuliskan barisan dikatakan barisan Cauchy itu jika setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli yaitu H epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli N dan M lebih besar sama dengan H epsilon terdapat Xn dan Xm yang memenuhi pertidasan berikut. Mutlak Xn dikurang Xm kurang dari epsilon. Maka misal terdapat epsilon lebih besar daripada 0, dan kita akan menunjukkan bahwa terdapat bilangan asli H epsilon sehingga terdapat M dan N lebih besar daripada H epsilon yang memenuhi mutlak dari 1/m² dikurang 1/n² kurang dari epsilon. Ini saya pertama mengubah bentuk yang ada di sini, kira ini terlebih dahulu. Itu menjadi n² min m² per m² per m² n² dimutlakkan. Ini dapat dari pengurangan pecahan. Terus di sini yang bawahnya kan sudah pasti positif, jadi mutlaknya saya hilangkan, saya yang di atas. Lalu di sini saya menggunakan sifat non mutlak, jadi n mutlak dari n min m dikali n plus m. Lalu di sini saya masukkan beberapa kondisi. Jika n-nya lebih besar daripada m, maka nilai dari mutlak n min m adalah n min m itu sendiri. Lalu mutlak dari n plus m adalah n plus m. Lalu jika m-nya lebih besar daripada n, maka mutlak n dikurang m ini adalah m dikurang n. Sedangkan mutlak n ditambah m ini sama, yaitu n ditambah m. Sehingga untuk suatu m dan n yang cukup besar, didapat bahwa
mutlak dari n kuadrat min m kuadrat kurang dari 2n. Karena pada setiap kondisi ini terdapat n kurang m gini. Sehingga n-nya itu sudah pasti, maksud saya n min m ini sudah pasti kurang dari n. Sehingga garisan ini dapat dibatasi dengan 2n. Lalu sehingga didapat kita ubah bentuknya mutlak dari 1 per m kuadrat dikurang 1 per n kuadrat kurang dari mutlak dari n kuadrat min m kuadrat per m kuadrat n kuadrat. Lalu kurang dari barisan yang sudah kita dapat 2n per m kuadrat n kuadrat. Lalu untuk yang 2n per m kuadrat dikali n kuadrat ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 per m kuadrat. M kuadrat n. Ini n-nya saya lupa tulis. Lalu maka jika kita ngambil H epsilon sedemikian hingga 2 per M kuadrat ini kurang dari epsilon, untuk M lebih besar daripada sama dengan H epsilon. Oleh karena itu kita bisa mengambil H epsilonnya sehingga 2 per H epsilon kuadrat kurang dari epsilon. Atau kita pindahkan jadi H epsilon lebih besar daripada akar 2 per epsilon. Sehingga kita mendapat persamaan mutlak dari 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat itu kurang dari 2 per M kuadrat kurang dari epsilon. Sehingga kita sudah bisa membuktikan bahwa mutlak dari 1 per M kuadrat min 1 per N kuadrat ini kurang dari epsilon. Maka barisan 1 per N kuadrat ini terbukti bahwa barisan Cauchy. Oke, boleh dikeatasin sebentar? Ada beberapa yang perlu ini ya, perlu direvisi dari bukti Anda, tapi secara keseluruhan sudah betul alur logika berpikirnya ya. Cuma di sini yang pertama yang perlu dibetulkan ada di sini. Di bagian, bentar saya coret dulu ini. Di sini. Enggak, saya coret enggak apa, saya bisa ini. Oke, di sini barisan XN itu dikatakan barisan Cauchy jika setiap epsilon terdapat bilangan asli HE sehingga untuk semua bilangan asli NM yang lebih besar sama dengan H epsilon, ini enggak ada nih. Ya. Memenuhi gitu. Ini enggak ada. Ya. Memenuhi XN min XM kurang dari epsilon. Nah, di sini yang Anda perlu dapatkan kan H epsilonnya. Gitu ya. Nah, ini ada biasanya pakai analisis pendahuluan. 1 M kuadrat dikurangi 1 N kuadrat. Nah, ini mau M lebih besar dari N atau N lebih besar dari M. Ini kan selalu kurang dari 2 M, tapi di sini ada N min M-nya ya. Di sini ada M kuadrat, N kuadrat. Nah, karena ini kurang dari M kuadrat, N kuadrat, M kali N kan kurang dari 1. Atau masih mau pakai M kuadrat juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau ini kurang dari M kuadrat, ini jangan lupa ini harus ada ininya, ini masih ada nih. Ini nggak boleh dihilangkan. Makanya di sini muncul ininya kurang dari N min M-nya kurang dari apa? Ini langsung 1 gitu ya. Ini kenapa yang ini hilang kenapa? Kenapa?
Ini kayaknya perlu ada penjelasan lebih detail ya. Nah, kan Anda menggunakan kasus ini. Kasus N lebih besar dari M. Berarti N min M itu sama dengan N min M. Coba saya pakai kasus yang ini. Ya. Kalau N lebih besar dari M, maka N kuadrat M kuadrat itu lebih besar dari jangan lebih besar. Ya, lebih besar dari M gitu ya. Terus yang ini oh ini nggak pakai ini nggak pakai. Ini masih tetap ya. Bentar. Anda menggunakannya ini kurang dari 2N. Kayaknya bukan 2N ya. 2N kuadrat nih kayaknya. Makanya ini hilang. Benar nggak? Yang ini kurang dari 2N. Yang ini kurang dari N per M kuadrat N kuadrat. 2N kuadrat per nah ini masih ada N kuadratnya di sini. Ya. Coba ke bawah lagi. Oke. Nah, ini kayaknya tulisannya nggak bisa include ya. Sehingga jika itu bukan diambil ya, tulisannya dipilih H epsilon 2 per M kuadrat kurang dari epsilon. Nah ini dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh Archimedes ya. Ini kalau saya mau pakai ini kan M kuadrat per 2 itu lebih besar dari 1/4 epsilon. Jadi ada M lebih besar dari M anggota bilang asli sehingga M kuadrat lebih besar dari 2 per epsilon ya. Atau ya, H epsilon lebih besar dari 2 per akar 2 per epsilon. Ini cuman pembuktiannya yang perlu ditata ulang ya. Penulisan pembuktiannya. Ini kalau hitung-hitungan untuk dapat ini lebih baik ditaruh di analisis pendahuluan. Jadi Anda bagi 2 gitu ya. Di sini analisis pendahuluan. Ini bukti formal. Ini analisis pendahuluan itu dari mulai ini sampai Anda dapatkan ini. Ya. Ini analisis pendahuluan. Ini di prodi. Bukti formalnya dari yang tadi mulai ambil epsilon sampai dapat ini baru ini. Tetapi ini di dalamnya ini masuk di analisis pendahuluan. Ya. Jadi Gitu ya nulisnya ya. Tapi semuanya udah betul. Oke, terima kasih. Ada yang lain dari teman-teman mungkin ada masukan?
Ada pertanyaan? Ada yang misalnya nanya soal apa gimana? Saya nanya ke Bu Dini gitu kan ya. Bu Dini Lepo gitu. Nah, itu memang sama-sama gimana jadi misalnya dia bisa terus bisa kita Oke, kalau tidak ada boleh di stop share. Makasih. Siapa tadi? Andika ya? Iya, Ibu. Ya. Boleh silakan yang nomor yang lain, nomor 2 sama 3. Karena itu tadi kan awalnya kan transfer itunya kan nggak ini bukan nggak ada kemarin doang kan namanya ada pendelegasian dari zaman Parahiman gitu ya kan timnya Sela Meli Atik gitu ya terus begitu kan ke kita terus begitu kemarin Mela mau mengundurkan diri ngomong apa dia nggak bisa gitu loh belum jadi belum gitu loh enak aja gitu dia saya bilang gitu kan yang bikin yang nyata bilang gitu ya itu satu ya benar kedua kita memang apa namanya kalau dokumennya itu sendiri juga butuh diajarin gitu loh karena ini Prosedur pemilihan subbarisannya. saya pegang dokumen jadi saya tahu deh gitu Coba. tahu di mana letaknya kan harusnya ini dokumen ini aku tidak tahu Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, contoh barisan yang terbatas. Misalkan barisannya saya batasi dari pada 01 gitu ya. Jadi barisan XN itu dibatasi di bawah oleh 0 dan terbatas di atas oleh 1. Jadi XN itu berada di antara 0, 1 gitu. Ya. Nah, contoh yang paling mudah itu adalah kalau saya pakai XN itu sama dengan 0 ketika N ganjil. Sama dengan 1 jika N genap. Ya. Ini bisa juga XN-nya kita tulis sama dengan 1 min ya. Kalau N-nya ganjil, berarti N plus 1-nya genap. Ya. 1 dikurangi min 1 pangkat genap, ini hasilnya 1, berarti 1 min 1. Ini saya bagi 2 ya. Ini 0. Tetapi ketika N-nya genap, maka ini min 1 pangkat ganjil, berarti min 1, ini plus 1, 2 per 2, 1. Ini adalah, ini kita bisa menuliskannya seperti ini ya. 1 min dari min 1 pangkat N plus 1 per 2. Nah, sekarang bagaimana kita, di teorema Bolzano-Weierstrass itu mengatakan bahwa setiap barisan yang terbatas, dia punya subbarisan yang konvergen. Teorema Bolzano-Weierstrass. 。  Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass. 。 Bolzano-Weierstrass.
Setiap barisan yang terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, bagaimana kita menentukan barisan yang konvergen? Ya, caranya adalah kita punya barisan ini tadi, kita pakai X N 1 gitu ya. SN satunya saya pilih 1 nih. Ya. XN satunya saya pilih 1. Nah, sekarang pada interval ini ada dibagi 2 nih. Nah, sekarang dipilihnya di sini. Ya, pilih sini. Ini X1-nya pilih yang ini. Nah, ini I1. Ya. I1-nya pilih yang ini. Sekarang dari I1 dan I2 kita pilih I11, I12. Dipilih yang mana? Yang ada tak hingga barisannya, yaitu di sini. Nah, ini dipilih sebagai I2. Nah, ini dipilih lagi interval ini yang ada tak hingganya di sini. I22 ini dipilih sebagai I3 dan seterusnya. Ya. Jadi barisan XN1 itu dipilih 1, XN2 sama dengan 1, XN3 sama dengan 1. Jadi kita punya barisan XNK. Ini adalah barisan konstan 1. Ya. Maka ini adalah barisan yang terbatas dan dia monoton. Maka ini konvergen. Ini contoh yang paling mudah gitu ya. Nah, saya berikan contoh lagi yang mungkin agak ini ya. XN itu sama dengan min 1 pangkat N min 1/N. Gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita punya X1-nya sama dengan min 1 min 1 min 2. X2-nya sama dengan 1 min setengah. Ini setengah. X3-nya sama dengan 1 min 1 min 1/3. Min 4/3. X4-nya sama dengan 1 min 1/4 sama dengan 3/4 dan seterusnya. Ya. Ya, mungkin saya lanjutnya ke atas ya. Nah, kalau tadi Anda perhatikan barisannya itu adalah min 2
min 2 berapa tadi? Min 2 setengah min 4/3. Min 4/3. 3/4 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau barisannya gini ya. Dari min 2 Ada gitu juga ya? Ada gitu juga ya? ya. Nah, ini X1 kemudian X2 di sini. X3-nya 4/3 di sini. Di sini 3/4. Nah, kalau kita punya X2N ya, ini yang kita ambil yang ganjil-ganjil ini. N1 itu sama dengan ini akan konvergen ke mana ini? Akan konvergen ke N1. Nah, kalau X2N ini akan konvergen ke 1. Enak nih. Ya. Jadi bagaimana kita memilih subbarisan? Subbarisannya dipilih yang ini. Nah, memilihnya itu kan intervalnya dari min 2 sampai 1 ya. Kita pecah jadi 2 nih. Kita pecah jadi 2. Kita bisa pilih antara salah satu interval ini. Ya. Katakanlah saya pilih interval yang di sini. Ini sebagai interval I1. Nah, Anda pilih salah satu anggota yang ada di sini sebagai X1. Katakanlah saya pakai X1-nya ini. XN1 ya. XN1. Dari sini kita pecah lagi nih jadi 2. Ya. XN1-nya. Nah, ketika dipecah jadi 2, ininya dipecah lagi jadi 2. Ini kan menjadi X1-nya di sini. Ini kita pecah jadi 2, kita pilih ini X2-nya, I2-nya. Kenapa dipilih I2-nya di sini? Karena yang ada tak hingga anggota XN itu adanya di sini. Di sini kan nggak ada. Ya. Pada interval di sini empty, nggak ada. Yang ada tak berhingga anggota XN ada di sini. Jadi ini kita pilih sebagai X2. Kemudian dipotong lagi jadi 2. Ini menjadi I3. Kenapa I3 di sini? Karena yang ada tak hingga anggota XN itu ada di sini. Ya, dan seterusnya. Sehingga dari sini di I1 kita pilih X1, XN1, sorry. Di I2 kita punya XN2. Di I3 kita punya XN3. Nah, dan ini kita pilih barisan XN1, XN2, XNK itu barisan yang ya, yang monotonaik. Ya, barisan yang monotonaik di sini. Tapi kalau Anda menggunakan I1-nya ada di sini, barisan yang terbentuk adalah barisan yang monoton turun. Ya. Ketika Anda mengambil I1 yang di sini, ini bisa pecah jadi 2. Ini ada X K1 gitu ya. Di sini sebagai I2, ini ada pula X K2. Nah, barisan yang terbentuk kalau Anda menggunakan interval yang ini adalah barisan yang monoton turun. Jadi ada XK1, ini selalu lebih besar dari XK2,
lebih besar dari XK 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini XN1 itu kurang dari XN2, kurang dari XN3, dan seterusnya. Ya. Jadi kita pilih kalau yang di sini barisannya monoton turun, kalau ini barisannya monoton naik. Karena ada barisannya monoton dan terbatas, maka ini adalah barisan yang konvergen. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas Ibu. Oke. Nah, mungkin tugas yang perlu Anda diskusikan kembali adalah berkaitan dengan apa tadi? Bentar. Saya lihat dulu ya. Oke. Nah, di sebelum teorema Bolzano-Weierstrass itu ada teorema barisan yang monoton. Ya, di situ dikatakan setiap barisan itu punya subbarisan yang monoton. Ya, mungkin dicoba dikonstruksi suatu barisan yang monoton dari barisan apa saja sehingga Anda membentuk barisan yang monoton. Ya. Gunakan prosedur yang ada pada pembuktian teorem 347 untuk membentuk barisan yang monoton. Ya. Saya minta nanti Anda coba barisan XN-nya itu adalah barisan apa ya? Oke, coba Anda gunakan nomor 13, soal nomor 13, yaitu barisan min 1 pangkat N per N. Ya. Di situ Anda tentukan subbarisan yang monoton dari min 1 pangkat N per N. Sebenarnya di soal nomor 13 itu sekaligus untuk menentukan subbarisan yang konvergen. Konvergen ya, mengkonstruksi subbarisan yang konvergen dari min 1 pangkat N per N. Jadi nomor 13 di 3.4, kemudian satu lagi di Cauchy, saya minta Anda mendiskusikan bersama teman-teman, mungkin kelompok gitu, silakan. Anda mencoba nomor 12 dan nomor 13 di exercise 3.5. Exercise 3.4, ya. Exercise 3.4 nomor 13 dan exercise 3.5 nomor nomor 12 13 ya. Itu ya. Silakan dikerjakan yang ini. Nanti minggu depan kita bahas untuk nomor 13, nomor 12 dan 13 di 3.5.
Sampai sini ada pertanyaan? Ini dikumpul tidak, Bu? Nggak usah dikumpulkan, tapi minggu depan kita bahas di kelas. Oh iya, untuk minggu depan saya kayaknya nggak bisa offline ya, karena saya bertugas UTBK lagi. Mungkin kita bisa online saja. Oke? Baik, Ibu. Minggu depan itu tanggal 15 ya, benar. Ya, hari Rabu tanggal 15 ya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya saya tidak bisa maksimal hari ini untuk ngajarnya. Beberapa minggu yang lalu juga sama, tidak terlalu maksimal. Oke, mohon maaf. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.